Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik semua? Baik. Sehat semua ya? Berarti semangat dong untuk menerima pembelajaran hari ini? Semangat, oke. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk rival, tolong pimpin doa kita. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan. Terima kasih, rival. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Abila Azahra. Al-Safa Zahra. Almeida Putri. Itu ada yang masih ingat pembelajaran dahulu apa minggu lalu? Mengenai apa? Ya benar, mengenai fungsi di mana kita akan mencari suatu data dengan tepat, dengan cepat dan tepat, seperti itu. Tapi coba kalian bayangkan, apabila kalian tidak hati-hati dalam mencari atau menentukan suatu data, apa yang akan terjadi? Kesalahan. Datanya berantakan, bisa kan? Datanya berantakan. Begitu juga dengan di dunia kerja. Apabila kita tidak berhati-hati, itu akan menimbulkan, bisa jadi kecelakaan kerja, bisa jadi cedera. Oke, termasuk kecelakaan kerja ya. Oke. Nah, itu yang perlu kita pelajari pada hari ini, di mana kita akan mempelajari tentang kesehatan lingkungan kerja dan juga penggunaan APD, seperti itu. Tapi sebelum itu, Ibu ingin kalian menonton satu video terlebih dahulu. Baik, tolong diperhatikan semua video yang akan Ibu tampilkan. Ini Pak Budi. Pak Budi adalah seorang owner pabrik di suatu daerah di pusat kota. Pak Budi setiap pagi sangat senang melihat proses produksi dan menyampaikan hasil. Ada lamongan sebagai supir mobil anak, hingga sebagai operator mesin, dan masih banyak yang lain. Setelah menonton video tadi, apa yang kalian rasakan setelah menonton video tadi? Apa yang kalian rasakan saat melihat ada seorang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja? Sedih, tentu saja ya, sedih. Tapi menurut kalian bisa nggak hal itu dicegah? Dengan cara? Menerapkan? Dan juga? Apa aja tadi yang ada di video? Dijelaskan. Bisa dicegah dengan? Pertama, mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Tentu semua pekerjaan punya resikonya masing-masing kan? Nah, untuk menghindari kecelakaan kerja, yang perlu pertama kali dilakukan adalah mengidentifikasi bahaya kerja tersebut. Oke. Yang kedua adalah menerapkan manajemen resiko. Oke. Menerapkan manajemen resiko. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja tersebut? Tadi yang pertama ada tanda-tanda bahaya, peringatan, dan juga membuat jalur konkret terus. Oke, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi bahaya di tempat kerja dan memahami pentingnya APD. Yang kedua ada peserta didik mampu menganalisis kasus yang diberikan dan menentukan APD yang sesuai. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan, mengkreasikan, dan memaparkan hasil diskusi yang telah dianalisis dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri berdasarkan minatnya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Oke, semuanya kita akan lanjutkan materi kita mengenai K3LH dan juga penggunaan APD. Bisa tolong dibacakan satu orang, Jonathan?
Apa pengertian dari K3LH sendiri? K3LH setiap melakukan suatu pekerjaan kita harus memperhatikan K3LH agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berakibat fatal. Selain itu, kita harus memperhatikan kebersihan yang ada pada lingkungan kerja agar dapat menciptakan suasana yang nyaman dan sehat. Sehat artinya bahwa lingkungan itu telah benar-benar bersih, nyaman, memiliki arti yang menunjukkan bahwa tempat itu memang rapi dan indah serta enak untuk dipandang. Oke. Bisa diperhatikan pengertian dari K3LH itu sendiri adalah kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Itu kepanjangan K3LH. Nah, K3LH itu memperhatikan selain keselamatan juga memperhatikan tentang kebersihan. Tapi kebersihan juga membawa keselamatan kan bagi kita. Jika lingkungannya kotor, banyak virus itu juga bisa membuat penyakit bagi orang yang bekerja di lingkungan yang tidak bersih. Makanya perlu memperhatikan tentang kesehatan, tentang keselamatan, dan lingkungan hidup tempat kita bekerja. Dan pengaturan jam istirahat yang memadai untuk menjaga kestabilan untuk bekerja. Kenapa? Semua manusia tentu perlu yang namanya istirahat. Kalau kita dijor-joran untuk bekerja terus-terusan kan nggak mungkin kan? Bisa mengakibatkan kondisi tidak fit untuk bekerja, yang bisa mengakibatkan tadi kecelakaan seperti itu. Oke, selanjutnya ada alat pelindung diri yang tadi kita telah sebutkan. Tadi contoh di video yang Ibu kasih itu apa alat pelindung dirinya? Yang pertama ada safety helm, terus ada rompi pelindung badan seperti itu. Terus ada sarung tangan juga. Nah, menurut para ahli, salah satunya adalah menurut Sumamur 2009, pengertian alat pelindung diri adalah suatu alat yang dipakai untuk melindungi diri atau tubuh terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja. Jadi, alat pelindung diri adalah merupakan salah satu cara untuk mencegah kecelakaan, dan secara teknis, APD tidaklah sempurna dapat melindungi tubuh. Akan tetapi dapat mengurangi tingkat keparahan kecelakaan kerja yang terjadi. Memang penggunaan APD itu tidak menjamin 100% tentang keselamatan diri kita sendiri, tetapi dapat meminimalisir dari kecelakaan kerja. Jadi tidak sempurna, tidak 100% untuk menjamin keselamatan kerja sendiri, tapi juga ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh alat pelindung diri. Yang pertama itu ada dapat memberikan perlindungan yang adekuat terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya-bahaya yang dihadapi oleh tenaga pekerja. Seperti tadi, misalnya pekerja bangunan, kemungkinan resiko pekerjaannya adalah tertimpa sesuatu yang berat dari atas. Nah, untuk melindunginya apa? Digunakan ada helm, seperti itu. Yang kedua, berat alatnya hendaknya seringan mungkin, dan alat tersebut tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan. Nah, misalnya kita memakai rompi atau memakai helm yang berat sekali, apa yang dirasakan? Tentu tidak nyaman kan? Tidak nyaman dengan dengan alat pelindung diri tersebut, dan itu justru mengganggu kinerja pekerja sendiri seperti itu, dan itu bisa juga mengakibatkan kecelakaan kerja. Syarat-syarat pelindung diri itu tersebut ada menurut Siswanto tahun 1993, ketentuan yang harus dipenuhi dalam pemilihan APD adalah dapat memberikan perlindungan yang adekuat terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya-bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja. Seperti contohnya tadi ada pekerja bangunan. Apa resiko pekerjaannya? Tertimpa sesuatu yang berat dari atas, seperti itu kan. Jadi apa yang harus digunakan untuk mencegah hal tersebut? Helm, seperti itu. Yang kelima ada tahan untuk pemakaian yang lama. Berarti APD yang kita gunakan itu misalnya helm, berarti dia harus yang benar-benar kokoh dan kuat, karena harus dipakai untuk jangka waktu yang lama. Coba kalian bayangkan, ini pakai helm di kepala, terus kejatuhan benda sekali udah pecah, bisa aja pecahnya itu malah kena kepalanya seperti itu. Jadi harus yang bisa dipakai untuk jangka panjang. Perjelas pemahaman kalian mengenai alat pelindung diri, coba kalian tonton video satu ini. Selamat datang di media pembelajaran. Perhatikan semuanya ke depan.
atau biasa disebut dengan antigen. Pada materi ketiga ini kita akan belajar tentang alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau disingkat dengan APD adalah perlengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Berikut ini adalah jenis. 3. Topi berfungsi untuk melindungi kepala dari kotoran debu atau panas sinar matahari. Menggunakan telinga. Yang ketiga, keluhan atau penyakit yang berpotensi terjadi. Oke, seperti yang Ibu bilang tadi ya, tidak bisa melindungi 100%, tapi bisa meminimalisir tentang akibat kecelakaan kerja. Oke. Nah, ini tadi jenis-jenis alat pelindung diri. Ada untuk pelindung kepala, ada yang helm, untuk pelindung mata ada kacamata, ada pelindung telinga, earmuff, ada masker juga untuk menyaring udara yang kotor. Selanjutnya ada sarung tangan untuk apa? Sarung tangan biasanya berfungsi untuk apa? Melindungi tangan dari, kalau untuk di suatu pekerjaan, biasanya sarung tangan itu untuk melindungi dari benda-benda tajam. Oke, selanjutnya ada sepatu pelindung untuk melindungi jatuhnya benda tajam ke kaki, seperti itu. Nah, sekarang kita tahu kan di Kalimantan Tengah itu banyak sumber daya alamnya. Tentu sangat besar sumber daya alam yang dimiliki oleh Kalimantan Tengah. Nah, salah satu sumber daya alam yang paling banyak dimiliki Kalimantan Tengah adalah perkebunan kelapa sawit. Banyak kan? Siapa yang di sini ada punya perkebunan kelapa sawit yang Wih. Banyak nih yang punya kayaknya. Punya. Oke, ada nggak yang punya ini perkebunan sawit? Ada. Ada yang punya ya. Nah, siapa yang punya perkebunan sawit? Nah, untuk memanen kelapa sawit, kalian memanen sendiri atau mempunyai pekerja? Mempunyai pekerja kan? Tentu juga salah satu pekerjaan yang banyak di Kalimantan Tengah ini adalah pemanen kelapa sawit, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu kecelakaan kerja yang terjadi pada seorang pekerja pemanen sawit. Di sini dikatakan adalah menurut informasi ada karyawan yang diduga mengalami kecelakaan kerja. Suparno menghubungi Polsek Pematang Karau dan kemudian ke lokasi kebun Afdiling 9 UBB 1 Blok K32 PT BKI dan mendapati korban Mendi sudah tidak bernyawa. Manajer umum sekaligus humas PT BKI Erwin Faradi mengaku bahwa meninggalnya Mendi yang berstatus karyawan PT BKI itu saat itu sedang memanen buah sawit. Jadi berarti dia meninggal karena pada saat melakukan pekerjaannya, maka dikatakan itu adalah kecelakaan kerja, seperti itu. Nah, untuk penanganannya hal tersebut diserahkan sepenuhnya ke kepolisian. Di sini lagi dikatakan, untuk diketahui kematian Mendi saat memanen sawit di daerah kebun Afdiling 9 UBB 1 Blok K32 PT BKI, ada beberapa luka kecil di tubuh korban dan tubuh korban ditemukan di lubang berair. Isu yang beredar, Mendi meninggal akibat
tertimpa tandan buah segar. Tertimpa buah segar. Bagaimana perasaan kita saat mendengar berita ini? Sedih tentunya kan? Bagaimana pekerja tersebut meninggal saat melakukan pekerjaannya. Tapi hal itu bisa dicegah kan? Menurut kalian hal tersebut bisa dicegah atau tidak? Bisa. Dengan tadi penggunaan APD. Nah, untuk pemanen buah sawit, apa APD yang diperlukan? Helm. Terus sarung tangan, sepatu. Nah, di sini dikatakan ada beberapa luka kecil di tubuh korban. Nah, selain itu apa lagi? Kalau di tubuh, bagian di tubuh tadi apa aja APD yang bisa digunakan? Rompi, seperti itu. Tetapi yang standarnya tadi yang sesuai dengan syarat-syarat APD supaya tidak menghalangi pekerjaan pemanen sawit tersebut. Nah, sungguh ironi bukan kalau kita meninggal dalam keadaan kecelakaan kerja. Padahal hal tersebut bisa diminimalisir dengan penggunaan APD dan memahami resiko dari pekerjaan tersebut. Nah, untuk itu, ada yang ingin ditanyakan sampai saat ini? Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari kita hari ini? Setelah ini kalian sudah duduk menurut kelompoknya masing-masing. Sekarang, tiap-tiap kelompok Ibu ingin mengerjakan LKPD yang telah Ibu sediakan. Di sini ada satu jenis pekerjaan. Kalian harus tentukan APD yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Mengerti? Apa tugasnya, Jonathan? Apa tugasnya Jonathan? Dengarkan sekali lagi ya. Di sini Ibu ada LKPD. Di mana Ibu di sini memberikan satu jenis pekerjaan. Kalian harus tentukan APD yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Nah, untuk menentukan APD yang sesuai, kalian harus ngapain terlebih dahulu? Mengidentifikasi resiko pekerjaan yang ada, seperti itu. Oke. Masing-masing kelompok nantinya akan mempresentasikannya ke depan. Seperti itu. Jadi kalian kerjakan dengan baik. Kalian bisa tentukan hasil pekerjaan kalian itu berbentuk infografis kah, berbentuk poster, berbentuk PPT, karena harus kita presentasikan kan, berbentuk PPT, atau bisa juga dikerjakan di LKPD-nya, seperti itu. Oke, mengerti semuanya? Oke, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1. Kelompok 2 mana? Ini kelompok 3 kan? Iya. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Baik, semuanya bekerja dalam timnya, dalam kelompoknya. Jangan ada yang kerja sendiri, jangan hanya satu orang yang mengerjakan. Semua harus dikerjakan bersama-sama. Oke. Itu kalian bisa kosongkan kolom yang lainnya, seperti itu. Oke, sampai sini paham? Baik, kerjakan semuanya. Kerjaan kalian sudah? Sudah ada jawabannya tapi tinggal tulis. Oke, pergunakan internet dan juga buku untuk mencari jawabannya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Bagian resiko ini berdasarkan fotonya atau gimana? Iya, berdasarkan jenis pekerjaannya, apa aja resiko yang bisa dihadapi mereka. Oke. Kelompok kalian sudah sampai mana? Beda topi sama beda loh, safety. topi sama safety helmet itu beda loh Bu. Beda? Beda. Itu suatu yang beda. Kerjanya nggak sama. Enggak, berbeda semua jenis pekerjaan. Kenapa kita tuh? Oke, cari di internet atau di buku mengenai
APD yang bisa digunakan. Yang Kenapa cuma kacamata, sarung tangan emang nggak perlu ngelas? Masker emang nggak perlu kan kamu ngelas itu kan, debu besinya itu kan bisa terhirup kamu. Ya, oke. Baik, semuanya sudah selesai mengerjakan tugasnya? Oke, sekarang Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok siapa? Oke, kelompok Jonathan maju ke depan. Oke, semuanya dengarkan hasil diskusi temannya. Oke, kelompok ini apa pekerjaannya? Memotong kayu. Oke, silakan. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kami. Perkenalkan, nama saya Jonathan Distro. Baik. Ada yang ingin ditanyakan mengenai hasil diskusi kelompok ini? Ayo, siapa yang ingin bertanya mengenai hasil diskusi kelompok ini? Oke, silakan. Saya mau dijelaskan dari kelompok 3. Kan tadi ada PD Rocky untuk melindungi dari situ kayu. Kamu sarung menggunakan apa dampak dari situ kayu bila mengenai batu kita? Oke, silakan. Oke, sudah? Oke, bagaimana? Oke. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, tadi kita sudah mendengar hasil presentasi dari kelompok 5. Pekerjaan yang ada di tugas mereka ada pemotong kayu. Nah, APD yang digunakan ada sarung tangan untuk melindungi tangan dari mesin dan juga serpihan kayu yang tajam. Seperti itu. Selanjutnya ada masker untuk menghindari debu dari pemotongan kayu tersebut. Selanjutnya ada sepatu untuk serpihan kayu atau bahkan mungkin alat pemotong kayunya sendiri. Selanjutnya ada topi untuk melindungi kepala dari serbuk kayu. Selanjutnya ada rompi untuk melindungi pakaian dari serbuk kayu. Kalau untuk pelindungan dirinya bagaimana? Tadi Oke. Nah, itu bisa juga. Misalnya kalau tuh baju kita nih tidak dilindungi dengan rompi, serbuknya itu juga bisa menempel ke baju. Itu kan bisa lagi terhirup. Bisa lagi mungkin kalau kulit kita sensitif tadi yang seperti dikatakan kelompok 5 bisa gatal-gatal seperti itu. Oke, selanjutnya ada kacamata untuk melindungi mata dari serpihan kayu. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Pentingnya penggunaan APD untuk demi keselamatan diri dari resiko pekerjaan. Karena setiap pekerjaan memiliki resiko.
Jadi untuk meminimalisir kecelakaan kerja, kita perlu menggunakan APD yang sesuai. Garis bawahi APD yang sesuai. Bagaimana kalian menggunakan APD yang tidak sesuai dengan pekerjaan kalian? Tentu itu akan menghambat pekerjaan kalian. Oke, sampai sini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senangnya seperti apa? Kenapa? Karena mengetahui tentang penggunaan APD. Oke, kalian senang juga nggak mengetahui cara meminimalisir resiko pekerjaan? Tentu senang kan? Jadi kita, misal nanti kita di kemudian hari bekerja di suatu perusahaan, kita bisa meminimalisir pekerjaan kita tersebut dengan menggunakan APD. Penggunaan APD. Memang tidak bisa 100% untuk melindungi dari resiko kecelakaan kerja, tapi bisa meminimalisir dari pekerjaan tersebut. Baik, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Kita akan tutup pembelajaran hari ini, ditutup dengan doa. Bawakan Olin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran DPKL kita pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Olin. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi.